kesukaan yang ceria hanya ada padamu. Kali alam yang setia, pohon suka yang teguh, namun menembuskan hati, mengenyangkan awanlah yang mencari mendapati dalam dikau
sebagai Raja, berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji, sembah dan puji duitamu, sembah dan puji duitamu, sembah dan puji duitamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Haleluya. Mari angkat setiap hati kita, katakan, Yesus, Engkau kami puja bersama-sama. Yesus kami puja, oh yeah. Kami sembah sebagai Raja, berdiri di tengah kami, angkat hati kita, katakan sembah dan puji, sembah dan puji duitamu, sembah dan puji, amin, duitamu, sembah dan puji duitamu. Yesus Tuhan adalah Raja, sembah dan puji duitamu. Katakan sembah dan puji. Kami bangun tahta kudus Tuhan, bagi Engkau untuk bertahta atas hidup kami. Sembah dan puji duitamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Sembah dan puji duitamu, sembah dan puji, sembah dan puji duitamu.
disebut Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Ia datang untuk menyelamatkan saudara dan saya. Ialah yang kita panggil Tuhan, Juru Selamat kita satu-satunya. Bersama-sama kita angkat pujian ini sekali lagi. Seorang anaklah lahir untuk kita, seorang putera diberikan. Lambang pemerintahan
Shalom, damai sejahtera Natal menyertai kita semua. Di bulan yang berbahagia ini, kita boleh menerima satu pesan yang luar biasa yang dibawa oleh malaikat surga kepada para gembala. Mengapa berita Natal kelahiran Yesus pertama kali diperoleh gembala-gembala yang sedang menjaga kawanan domba? Tuhan kita Yesus Kristus ingin sungguh-sungguh berita sukacita ini boleh sampai kepada lapisan masyarakat yang paling rendah yang diwakili oleh para gembala. Bagaimana dengan orang-orang cerdik, cendekiawan, orang-orang yang pandai? Bukankah kemudian juga berita Natal juga disampaikan kepada orang Majus yang begitu jauh mereka sampai dari negerinya mencari kelahiran raja yang baru lahir, membutuhkan waktu 2 tahun. Dan berita ini juga terdengar oleh Raja Herodes. Tapi semua lapisan masyarakat mendengar berita sukacita ini. Hari ini saya ingin menyampaikan berita Natal yang disampaikan malaikat surga kepada para gembala. Dari Injil Lukas pasal yang kedua, ayatnya yang ke-10. Lalu kata malaikat itu kepada para gembala, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat, yaitu Yesus Kristus Tuhan kita." Inilah berita pertama yang sungguh sangat dibutuhkan oleh seluruh manusia di atas muka bumi ini. Setelah manusia pertama jatuh di dalam dosa, maka emosi-emosi yang negatif ada di dalam kehidupan manusia. Manusia hidup di dalam ketakutan, kekhawatiran, dan juga kekecewaan, dan banyak emosi negatif yang menguasai hidup manusia. Itu sebabnya berita pertama ini sangat dibutuhkan. Jangan takut. Hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat, Yesus Kristus, di kota Daud, di Bethlehem. Apakah ketakutan yang sedang meliputi kehidupan saudara? Ketakutan yang terbesar mungkin adalah takut menghadapi hari esok. Takut menghadapi ketidakpastian yang ada di depan kita. Dan mungkin juga takut mati. Apalagi masa-masa pandemi ini muncul juga berita bahwa virus corona akan masuk lagi dalam varian yang baru, Omikron. Belum lagi berita-berita bencana alam, berita kegoncangan ekonomi, sosial, politik. Bisa membuat kita menjadi takut. Tetapi hari ini ketika kita mendengar berita Natal, hari ini telah lahir bagimu Yesus Kristus. Dia memberikan satu kepastian untuk sungguh-sungguh kita tidak perlu takut menghadapi hari esok. Are you afraid of tomorrow? Jesus said, I was there. Apakah engkau takut akan masa yang akan datang, yang penuh dengan ketidakpastian? Yesus berkata, aku sudah ada di sana, di masa depanmu yang engkau tidak ketahui. Hari ini, jika Yesus sudah lahir, dan dengan satu misi yang jelas, dia datang bukan untuk minta dilayani, tapi melayani, memberikan hidupnya, nyawanya bagi tebusan banyak orang. Jika nyawanya saja dia mau korbankan, bagaimana mungkin ia tidak menolong kita, menyembuhkan, memulihkan hidup kita, menjamin kehidupan keseharian keluarga kita, kesembuhan, kesehatan, dan banyak kebutuhan hidup manusia yang lainnya. Jangan takut. Yesus Kristus biarlah boleh lahir di dalam hati kita. Kandang yang hina menggambarkan kandang hati manusia yang kotor, yang penuh dengan
kebusukan, penuh dengan kenajisan. Dia mau lahir di dalam hati kita supaya ada kekudusan, supaya ada sukacita yang sejati dan damai sejahtera. Tujuan yang kedua, Yesus datang ke atas muka bumi. Kalau tadi yang pertama adalah supaya kita jangan takut, sebab dia memberikan kepastian untuk kehidupan yang baru, kehidupan yang kekal, maupun kehidupan yang sementara di atas muka bumi. Yang kedua, tujuan Yesus datang ke atas muka bumi. Kita bisa membaca dalam Injil Lukas pasal 2 ayat 14. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, jika kita sudah menyerahkan segala kekhawatiran, ketakutan kita kepada Tuhan, maka hidup kita boleh fokus kepada Tuhan, Sang Pencipta Penebus kita yang hidup, Yesus Kristus. Maka fokus hidup kita bukan lagi kepada diri kita sendiri, dengan segala persoalan hidup, dengan segala kebutuhan hidup yang tidak pernah selesai. Tapi fokus hidup kita adalah memuliakan Tuhan. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Ketika kita punya tujuan yang pasti ini, memuliakan Tuhan, apapun profesi kita, dimanapun posisi kita, dimanapun kita tinggal, berapapun usia Anda, mari kita memiliki satu kehidupan untuk memuliakan Tuhan. Kita hanya diberi kesempatan hidup satu kali saja. Biar kesempatan yang hanya satu kali kita tidak sia-siakan. Ada kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Melalui hidup saudara, melalui hidup saya. Masa-masa yang lalu mungkin saudara, ketika kita melewati masa pandemi, begitu banyak persoalan, keterpurukan ekonomi, sakit penyakit, masalah rumah tangga ataupun masalah yang lain. Tahukah saudara, di tangan Tuhan dia sanggup mengubahnya menjadi kebaikan. Bagi kita yang mengasihi Tuhan, biarlah melalui persoalan dan pergumulan hidup ini, kita boleh benar-benar memiliki satu perjalanan hidup yang lebih lagi untuk memuliakan Tuhan. Dan tujuan Natal yang ketiga adalah damai sejahtera di bumi bagi manusia yang hidup berkenan kepadanya. Hidup yang berkenan, bukan hidup yang egois, tapi hidup yang memperkenan Tuhan. Itu menarik damai sejahtera di dalam kehidupan kita. Damai sejahtera yang tidak diperoleh karena keadaan atau karena manusia maupun keadaan bisa berubah, bukan? Inilah janji Tuhan. Ketika hidup kita fokus memuliakan Tuhan, maka hasil yang luar biasa, ada damai sejahtera bagi manusia yang berkenan kepadanya. Bukankah firman Tuhan berkata, terlebih berkat memberi daripada menerima. Ketika kita meneladani hidup Kristus yang memberi, yang melayani, yang berkorban, dia ditinggikan. Ketika hidup kita juga mau memberi kasih, melepaskan pengampunan, menolong orang-orang yang papa di sekeliling hidup kita, bukankah saudara, kedamaian akan turun dalam hidup kita. Selamat hari Natal, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Saya ingin berdoa supaya damai, sejahtera, dan sukacita Natal boleh turun atas kehidupan kita semua. Mari kita berdoa. Bapa di surga, hamba berdoa saat ini di hari yang berbahagia ini. Biarlah sukacita dan damai sejahtera Natal boleh turun atas setiap kehidupan anak-anak-Mu dimanapun mereka berada. Hamba berdoa Tuhan, jika ada yang sedang mengalami ketakutan, kegelisahan, kekecewaan, kekhawatiran, biarlah Tuhan mengangkat semua Tuhan emosi-emosi yang negatif ini. Biar kami boleh sungguh-sungguh menyerahkan semua ketakutan, kekhawatiran kepada Tuhan. Tuhan menggantikannya dengan sukacita, damai sejahtera. Dan hari ini juga hamba berdoa Tuhan,
supaya kami memiliki tujuan hidup yang pasti, memuliakan Tuhan. Melalui apa saja yang kami bisa kerjakan dalam hidup ini, berguna bagi orang-orang di sekeliling kita, dan memuliakan nama Tuhan. Biarlah damai, sejahtera, dan sukacita Natal boleh turun atas setiap kami. Jika ada yang sedang sakit dan memiliki pergumulan yang lain, Tuhan sanggup menjamah, menyembuhkan, memulihkan dengan kuasa-Mu yang tidak terbatas. Terima kasih Tuhan, biarlah kami juga boleh berdoa Tuhan di bulan yang penuh sukacita ini. Untuk Tuhan memberkati bangsa, negara, kota di mana kami tinggal. Diberkati, dipenuhi dengan sukacita dan damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Merry Christmas, God bless you all. Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, prospero anno e felicidad. Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, próspero año y felicidad. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, próspero año y felicidad. Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, prospero año y felicidad. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. From the bottom of my heart. From the bottom of my heart. Terima kasih Tuhan untuk sukacita yang besar yang Tuhan curahkan atas manusia yang berdosa ini. Tuhan membawa pemulihan. Tuhan menjadi dekat, berada di antara manusia. Mari kita menerima berkat yang spesial di bulan yang spesial ini. Biarlah berkat Natal boleh turun atas setiap saudara. Kasih karunia daripada Tuhan Yesus Kristus melimpah atas hidupmu. Biarlah sungguh Yesus Kristus boleh lahir dalam hidupmu. Bahkan menjadi Tuhan, menjadi Raja atas hidupmu.
dan sukacita dari Roh Kudus, pertolongan penghiburan dari Roh Kudus turun menyertai Bapak Ibu Saudara mulai hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kembali bukan sebagai bayi kecil, tapi sebagai Tuhan dan Raja atas hidup kami semua. Haleluya. Amin.